aku Risanti. Selamat datang di OMG, obrolan mahasiswa gaul. Hari ini OMG akan nemenin sahabat Oke di rumah dengan topik yang akan dibahas, yaitu tentang tips mengelola keuangan. Sebelum kita masuk ke tips mengelola keuangan, sahabat Oke sadar nggak sih kalau yang pertama, biasanya pendidikan keuangan itu sedikit diberikan. Waktu kecil kita diajarkan untuk menabung di sekolah, menabung di bank, menyimpan uang di celengan. Nah, semakin kita beranjak dewasa, menyimpan uang juga punya ruang lebih luas lagi, lebih aman, lebih modern, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman. Bahkan saat ini kita bisa membuat uang bekerja untuk kita. Tapi hari ini kita nggak akan bahas tentang saham, investasi, forex, ataupun lain-lain. Semoga di episode OMG yang lain, kita bisa mendatangkan narasumber yang expert yang bisa memberikan informasi ini terhadap sahabat Oke. Yang kedua, sahabat Oke sadar nggak sih bahwa pembahasan tentang keuangan biasanya menjadi hal yang tabu dan juga sensitif untuk dibahas. Padahal, hampir seluruh keputusan yang diambil oleh manusia memutuskan atau bahkan diputuskan oleh uang. Yang ketiga, sahabat Oke sadar nggak sih kalau konsep dasar dari mengatur keuangan adalah bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang profesor bernama Michelle Walter, pada tahun 1960 ia melakukan sebuah eksperimen namanya eksperimen marshmallow. Dari sana ia menemukan fakta bahwa kekuatan menunda kesenangan atau delay gratification adalah sebuah skill yang amat krusial yang menentukan kehidupan seseorang di masa yang akan datang. Makanya kenapa dari awal kita diajarin untuk nabung dan juga menyimpan uang, karena dari sana kita mengatur emosi kita untuk tidak menghabiskan uang kita pada saat itu juga. Nah, untuk mengatur keuangan, sahabat Oke juga perlu tahu ada macam-macam pengeluaran yang biasa kita lakukan. Pengeluaran atau spending money terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengeluaran produktif, atau pengeluaran yang kita lakukan bisa menghasilkan income terhadap kita. Contohnya seperti saat kita membeli properti, saat kita membeli saham, ataupun saat kita berinvestasi, atau saat kita membeli alat-alat yang produktif. Yang kedua, pengeluaran konsumtif. Pengeluaran konsumtif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah secara langsung, atau pengeluaran yang habis pada saat itu juga. Contohnya saat kita beli makan ataupun minum. Pokoknya apa-apa saja yang habis pada saat itu. Yang kedua adalah passive spending, atau saat kita tidur pun tanpa kita sadari kita melakukan pengeluaran. Contohnya kayak gimana? Contohnya cicilan dan juga listrik yang harus dibayar, wifi yang harus dibayar, telepon, dan lain sebagainya. Saat kita tidur, ternyata kita sudah melakukan pengeluaran karena kita tetap harus membayar pengeluaran itu. Yang ketiga adalah invisible spending, atau pengeluaran yang tanpa kita sadari ternyata berdampak. Contohnya adalah inflasi. Dan juga contohnya gadget yang teman-teman pakai saat ini tanpa disadari dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, harganya semakin turun. Yang ketiga adalah pengeluaran yang tampak produktif padahal konsumtif. Contohnya adalah saat sahabat Oke membeli motor baru atau mobil baru dengan alasan untuk kerja ataupun untuk kuliah. Alasannya sih terdengar produktif, padahal itu merupakan hal yang tidak perlu dilakukan. Makanya kenapa pengeluaran ini disebut pengeluaran tampak produktif padahal konsumtif. Yang keempat adalah pengeluaran tampak konsumtif padahal produktif. Contohnya kayak gimana nih, Sa? Contohnya saat sahabat Oke membayar untuk ikut seminar ataupun training kelas bersama coach yang expert yang bisa melatih bakat sahabat Oke. Mungkin ini terlihat seperti konsumtif karena sahabat Oke tentu saja harus mengeluarkan uang. Padahal dari seminar ataupun training tersebut sahabat Oke mendapatkan benefit berupa kemampuan baru yang bisa sahabat Oke gunakan untuk kepentingan sahabat Oke. Contoh yang kedua adalah sedekah. Dalam Islam biasanya kita diajarkan untuk bersedekah. Bersedekah ini tampak konsumtif karena tentu saja kita mengeluarkan uang, tapi kita percaya bahwa dengan bersedekah biasanya rezeki yang hadir akan lebih banyak dari apa yang kita kasih. Nah, kita udah bahas tentang spending ataupun pengeluaran. Yang pertama adalah produktif, yang kedua konsumtif, yang ketiga tampak konsumtif padahal produktif, yang keempat adalah tampak produktif padahal konsumtif. Langsung aja yuk kita masuk ke tips mengatur keuangan secara sederhana. Apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk mengatur keuangan secara sederhana?
Yang pertama harus Sahabat Oke lakukan adalah membuat monthly budget overview atau anggaran bulanan. Gimana tuh caranya, Sa? Yang pertama, Sahabat Oke harus tahu berapa income Sahabat Oke dalam sebulan. Misal kita ambil contoh 2 juta. Angka ini bisa disesuaikan dengan pemasukan ataupun income Sahabat Oke masing-masing ya. Gimana cara kita mengalokasikan uang 2 juta ini? Yang pertama adalah Sahabat Oke harus mengalokasikan 10% untuk saving. Berarti 200.000 dari 2 juta tadi. Sahabat Oke harus sudah simpan uang 200.000 ini untuk nabung. Yang kedua, Sahabat Oke harus menentukan fixed expenses ataupun pengeluaran tetap Sahabat Oke sebanyak 50%. Nah, kita posisikan sebagai mahasiswa. Berarti 50% dari 2 juta yaitu 1 juta. 600.000 Sahabat Oke harus membayar untuk kosan, 200.000 untuk wifi, 100.000 untuk air, nah 100.000 lagi mungkin untuk listrik. Yang ketiga, Sahabat Oke harus menentukan variable expenses, yaitu pengeluaran tidak tetap, contohnya kayak belanja bulanan ataupun belanja skincare. Pastikan variable expenses ini tidak lebih besar dari fixed expenses. Kita ambil aja 25%, berarti sebanyak 500.000. Sahabat Oke bisa menggunakan 500.000 ini untuk 250.000 belanja bulanan dan 250.000 untuk skincare misalnya. Nah, barusan Sahabat Oke udah membuat saving 10%, fixed expenses 50%, variable expenses 25%. Kita hitung nih, 2 juta dikurangi 200.000, 1.800.000 dikurangi lagi 1 juta tadi untuk fixed expenses, berarti tinggal 800.000 dikurangi oleh variable expenses, berarti tinggal 300.000. Nah, uang 300.000 ini adalah uang saku Sahabat Oke selama 1 bulan. Bisa digunakan untuk misal ada Sahabat Oke yang ulang tahun bisa beli kado, atau ada Sahabat Oke yang menikah bisa buat untuk kado juga. Pokoknya Sahabat Oke bisa menggunakan uang ini untuk keperluan Sahabat Oke di luar dari fixed expenses dan juga variable expenses. Seperti itu. Nah, yang kedua, Sahabat Oke harus membuat budget tracker atau pelacak pengeluaran. Gimana tuh caranya? Sahabat Oke bisa membuat jurnal yang isinya adalah tanggal dan juga informasi pengeluaran Sahabat Oke setiap harinya. Jadi, Sahabat Oke bisa tahu setiap hari kemana aja uang Sahabat Oke larinya. Dan di akhir bulan gak ada tuh kata kayak kemana nih uangku, habis untuk apa, dipakai untuk apa, karena Sahabat Oke udah punya catatannya. Itu dia tips dari aku. Yang pertama, Sahabat Oke harus buat apa? Benar, monthly budget overview. Yang kedua, Sahabat Oke harus membuat jurnal budget tracker atau jurnal pelacak pengeluaran. Itu dia untuk episode tips mengatur keuangan untuk pemula kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Sahabat Oke. Dan juga apabila Sahabat Oke punya pengalaman-pengalaman seru tentang gimana sih tips mengatur keuangan secara sederhana bagi Sahabat Oke sendiri, bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel Bandung Oke TV untuk mendapatkan lebih banyak informasi dan juga video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di episode OMG selanjutnya. OMG, obrolan mahasiswa gaul.